maksudnya mau ngangkat, mau bangunin. Aku angkat tangannya, tangannya copot, Masya Allah. Kalau emang ini sudah jalan akhir saya atau hidup saya hanya minta kepadamu ya Allah, matikanlah dalam kondisi saya husnul khotimah. Pas pagi saya siuman jam 1:30, saya lihat tangan, Masya Allah udah nggak ada tangan saya. Udah kelar tuh ya? Ya ini tanda ini satu nih Bang. Campur gak Bang? Nah 3 nih ya? Ya ini satu, nih tuh 2, 3 sama 1 nih. Ya. Bubur itu dari 94 mulainya, jualan bubur. Sebelumnya itu dikonveksi, konveksi mulai kurang begitu rame, karyawan dipulangkan semua. Nah saya akhirnya ke tempat kakak saya minta untuk dicarikan kerja atau pekerjaan. Nah terus saya minta ke kakak kerja apa aja yang penting halal, saya bilang. Terus kakak saya bilang ada nih bantuin jualan bubur atau cuci mangkok lah, goreng-goreng gitu. Ya udah apa aja yang penting halal bagi saya bilang gitu. Ya sampai sekarang ini alhamdulillah. Campur satunya. Satu apa 2? Itu 3, 1 nggak pakai kecap. Dulu sempat buka ada sekitar 5 ya. Cuman ya memang sumber dayanya kan memang saya nggak bisa nanganin, akhirnya tutup. Tinggal yang 2 ini aja. Yang tadi di Jalan Timur nomor 25 Wisma GH, satu lagi di sebelahnya, di depannya Selero Jumbo, Jalan Timur juga, nomor 9 kalau nggak salah. Di sana masih sebagai penjual bubur, boleh dikatakan owner ya. Cuman kalau memang kayak seperti kemarin saya ada tugas negara untuk TC itu kan training center di Solo, ya saya tinggalkan itu. Jadi saya serahkan ke saudara, ke anak gitu. 39 mau menginjakkan 40 itu, saya olahraganya masih suka futsal. Sedangkan kalau futsal itu saya paginya aktivitas jualan, siangnya juga saya suka masih cari-cari sampingan, dan malamnya masih suka latihan futsal itu kan. Itu saya udah kayak capek, terlalu capean. Akhirnya saya bilang ke adik saya yang sudah panahan duluan. Ternyata enak loh panahan dulu, agak rileks dan fokus aja sih sebenarnya. Terus ya fisik ada juga gitu. Oh, masih ya? Oke. Di situ pun saya baru awal sekali, cuman 1 minggu sekali saya latihannya. Itu pun saya dipinjamkan alat dari klub itu. Alhamdulillah waktu itu memang saya juga belum bisa, pengen beli, cuman kan dananya lumayan, satu setnya itu bisa 3.500.000 lah. Saya waktu itu belum punya kan, untuk itu saya minjem aja. Setelah minjem 3 bulan, saya pengen tahu lebih lanjut. Terus saya malah kok suka ya gitu kan. Saya orang itu suka praktek gitu. Jadi terus saya gali terus, alhamdulillah. Pas lomba itu saya juga peringkat 2, kualifikasi eliminasi peringkat 1. Pertama kali ikut lomba tahun 2016 itu, lomba panahan di Depok. Udah mulai karir mau bagus-bagus, sudah sering lomba juga bagus, menang alhamdulillah. Tapi di situ malah Allah uji dengan kecelakaannya saya naik pohon kelapa terus terjatuh. Jadi kronologisnya ketika saya seminggu akan lebaran, biasa tradisi kita pulang kampung kan. Itu tinggal hari terakhir ini puasa, nanti sore takbiran. Akhirnya di belakang rumah saya itu ada 5 meter, itu ada pohon kelapa memang punya sendiri. Jadi saya naik 9 meter, terus tangan kanan saya banyak semut, refleks ngebuka, jadi terlepas jatuh 9 meter. Istri saya dipanggil,
Alhamdulillah istri saya nggak ini ya, maksudnya tenang gitu kan. Wah, aku bener-bener alhamdulillah tuh Allah ngasih kekuatan sama aku ya. Aku nggak pingsan. Aku maksudnya mau ngangkat, mau bangunin. Aku angkat tangannya, tangannya copot, Masya Allah. Ini udah utal-atil, ini udah nggak nyangkut di sini. Udah ditarik juga udah copot tuh tangan. Aku angkat begini tuh darah udah bukan tes lagi, Mbak. Darah tuh udah kayak orang disiram pakai ember, bur gitu. Nah di situ, di titik nol itu saya sampai bilang, ya Allah, kalau emang ini sudah jalan akhir saya atau hidup saya hanya minta kepadamu, ya Allah, matikanlah dalam kondisi saya husnul khotimah. Tapi kalau memang bisa disembuhkan, ini semua bisa bisa sembuh, saya minta kepadamu, ya Allah, untuk bisa hidup saya nanti bisa bermanfaat bagi orang lain, itu aja. Dari DAD Academy ingin menyambut. Ternyata dibawa ke Jakarta, saya udah usaha, di Jakarta pun dicek semuanya, organ dalam semuanya, ternyata virusnya sudah ke dalam dan harus diamputasi memang. Pas pagi saya siuman jam 1:30, saya lihat tangan, Masya Allah udah nggak ada tangan saya. Itu ya sudah, saya ikhlaskan. Tapi saya mikirnya nanti gimana usaha saya lagi gitu kan. Terus juga manahnya lagi gitu. Dan pas ketika saya berdiri pertama kali itu saya mau pingsan. Geliang, saya duduk lagi. Diam dulu, istighfar dulu, banyak doa lagi, zikir. Saya mulai lagi, saya nggak diem. Saya terus mau berubah, terus mau ingin cepat sembuh gitu kan. Setelah 3 minggu, itu saya udah mulai bisa merembet di tembok, kaki udah mulai berjalan 3 minggu, dan saya sudah rindu dengan masjid, pengen sholat di masjid jamaah sama teman-teman kan. Merembet saya pengen sholat, Masya Allah, sampai masjid saya sampai nangis bisa sholat lagi di masjid. Ya pasti dia pertama-tama ya kayak gimana ya, kehilangan satu anggota tubuh. Tapi aku anggap dia tuh orang normal aja, nggak pernah anggap dia gimana gitu. Terus akhirnya dia orangnya emang semangat, kayaknya pokoknya nggak pernah ada putus asa dia. Terus kata dia, aku mau latihan panahan katanya. Mau latihan panahan pakai apa? Aku bilang gitu. Udah deh, ada deh katanya gitu. Saya pasang tali stringnya kayak gini, nah ikat kayak gini. Awalnya pakai tali sol sepatu, saya ikat. Nah coba saya pasang, ini anak panah ini, saya pasang, terus saya gigit pakai gigi depan tadinya. Saya tarik gitu kan, jarak 5 meter, alhamdulillah masuk ke tengah-tengah gitu kan. Kasihkan saya nembak, gigi saya depan 3 hari nggak bisa makan, karena memang sakit banget kan. Ada pindah ke samping tuh sampai berdarah-darah di samping. Saya coba-coba gigi samping, alhamdulillah enak di samping, di geraham ini. Sampai sekarang di samping. Saya udah mulai bisa, saya latihan lagi jarak 5 meter lagi, 10 meter, 15 meter, 20 meter, disuruh lomba lagi sama pelatih. Coba tujuannya bukan untuk menang, tapi silaturahmi, biasain kamu lagi. Itu dengan yang normal. Alhamdulillah kemarin pas di PON itu, perpanas itu, saya dapat emas. Siapan lagi untuk menghadapi Asian Para Games, ada try-in waktu itu, try-innya ke Bogor, dilombakan dengan yang normal. Nah saya pun alhamdulillah, saingan saya ada yang timnas, ada yang PON, atlet PON yang normal. Alhamdulillah saya peringkat 2, kualifikasi peringkat 2 juga eliminasi. Karena dia memanah dengan menggunakan gigi, ya tentunya ada kelebihan dan kekurangan pastinya. Ya, kalau kita kelebihannya itu dia harusnya lebih konsisten karena pelepasan talinya itu akan lebih halus dengan dia membuka giginya. Tapi tentunya kesulitannya adalah banyak, panjang tarikannya lebih pendek. Ya, tentunya faktor angin akan menjadi mengganggu. Maka dari itu kita harus naikkan LBS atau poundage, busurnya itu beratnya, sehingga faktor angin kita bisa kurangi. Kemudian kesehatan giginya juga kita harus jaga.
karena kalau bermasalah pastinya akan mengganggu konsentrasi. Kemudian karena jarak pertandingan 70 meter ya, cukup jauh, itu membuat tantangan sendiri untuk men-setting atau tuning busurnya ini bagaimana sinkron dengan tekniknya yang menggunakan gigi, karena di semua literatur dunia belum ada settingan dengan menggunakan gigi tarikannya. Nah, ini tentunya kita modifikasi, kita improve untuk mempersiapkan busur yang cocok, yang paling pas untuk Holidin. Gitu. Terus kemarin di Asian Para Games, alhamdulillah saya untuk individu saya mendapatkan medali perunggu. Nah, untuk di mix saya mendapatkan perak, dan untuk di double man saya mendapatkan emas. Ketika dinyanyikan lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih itu dikibarkan di atas bendera-bendera yang lain kan, merah putih dulu, terus Thailand, terus Malaysia, Masya Allah, itu pas ngelihatnya hormatnya Masya Allah, merinding karena bisa menyumbangkan yang terbaik untuk Indonesia. Alhamdulillah sih, apalagi Pak Jokowi sekarang ini Pak Presiden sudah menyetarakan antara atlet umum dengan atlet yang normal sama atlet yang disabilitas. Jadi bonus pun katanya sama. Terima kasih banyak saya. Apa hikmah di balik ini semua? Ketika kita dapat musibah, kita ikhlas. Nah, saya syukuri. Nah, ternyata Allah punya rahasia lain di sisi lain. Saya itu, kamu kesini loh jalannya, istilahnya seperti itu. Jadi apapun itu ya kita jalani dan tidak melupakan proses. Prosesnya itu yang benar-benar kita harus lalui. Karena itu proses yang orang banyak nggak kuatnya di situ. Target saya Holidin bisa masuk ke Paralimpik Paris 2024. Itu yang merupakan cita-cita saya berdua. Harapan aku mah, aku cuma pengen dia jadi suami yang hebat aja. Udah gitu aja, aku sederhana aja. Kalau seandainya ada rezeki, mungkin dia bisa menang lomba lebih ini lagi ya. Ya alhamdulillah, rezeki disyukurin gitu.